Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Penggerak yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak, yaitu Pak Bambang Sukodiono. Bapak Ibu Guru, ketepatan sekolah kita yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak yang berbahagia. Syukur dan alhamdulillah kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan IHT nanti dengan tiada aral satupun. Sholawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti dapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu yang berbahagia, awal-awal ini ya kita melaksanakan kegiatan IHT ini, kita berkumpul dari Bapak, Ibu Guru maupun Kepala Sekolah. Marilah kita ya laksanakan anjuran dari pemerintah, yaitu protokol COVID kita laksanakan dengan baik. Dan kita berdoa semoga kita nanti terbebas dari COVID. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ya. Acara ini Bapak Ibu ya, biar nanti kegiatan lancar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan ini untuk IHT kurikulum sekolah penggerak ini akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Bapak Supai. Kepada Bapak Supai kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada kesempatan hari masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, teladan terbaik bagi kita, dan semoga kita dapat syafaatnya di hari nanti. Yang ketiga, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan in-house training di sekolah penggerak kita. Mudah-mudahan acara ini nanti akan berjalan dengan baik dan acara ini dapat membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua sebagai guru penggerak. Karena sekolah kita ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, materi yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen dalam kerangka kurikulum ya. Ini berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum PK yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran baru ini untuk sekolah-sekolah PK. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi pada kesempatan in-house training pada hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nani Darliana atau nama lengkapnya DRA Nani Darliana MPD. Beliau adalah pengawas cabang pendidikan wilayah Lumajang. Dan beliau sudah banyak mengajar di berbagai sekolah sebelum menjadi pengawas, dan untuk kepengawasan sudah merupakan pengawas senior Bapak Ibu ya. Jadi dengan pengalaman beliau mudah-mudahan nanti akan dapat mencerahkan dan memberikan pemahaman kita tentang apa materi yang akan disampaikan. Sekilas itu kurikulum vitae dari Ibu Nani. Mudah-mudahan nanti akan bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu untuk mengikuti IHT ini
sampai tuntas dengan hasil yang memuaskan. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mengingat acara kita masih cukup panjang, kami persilakan pada yang terhormat Bunda Nani Darliana, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Kai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Sekolah Penggerak Bapak Bambang, Bapak Ibu peserta IHT yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bersyukur kita diberikan kesehatan. Pada hari ini bisa berkumpul bersama menggali, bisa menuntut ilmu. Ini hanya sharing saja Bapak Ibu. Belum tentu kami sebagai pemateri yang lebih pandai dari Bapak Ibu. Mungkin pengalaman Bapak Ibu yang langsung bergelut dengan murid yang melaksanakan proses pembelajaran akan lebih berpengalaman. Jadi di hari ini kita melaksanakan sharing saja, sharing tentang prinsip pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami akan sharing ini PPT. Bapak Ibu sekalian, prinsip pembelajaran itu adalah merupakan bagian dari kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum ini meliputi ada beberapa hal. Ini adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen, mengapa prinsip pembelajaran itu penting? Nah, ini Bapak Ibu sekalian mungkin tadi dibaca ini, mari kita baca bersama. Nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktek terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Bukan pendekatan atau teknik konkret dalam mengajar dan melakukan asesmen. Penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi dan atau konteks. Kemudian guru perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen. Bukan sekedar perilaku yang diharapkan, misalnya ketika menggunakan rubrik, guru perlu tahu mengapa instrumen tersebut digunakan dalam asesmen. Nah, ini kita mempelajari prinsip pembelajaran. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, nah ini merupakan standar kelulusan. Kalau zaman dulu adalah SKL, merujuknya semua lulusan itu profil Pancasila. Perlu terwujudnya pembelajaran yang, ini prinsip nomor 1 adalah dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak belajar pada saat ini saja, dipersiapkan anak memang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik menyeluruh. Ya. 4, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, ini di postes tadi ada. Saya rupanya salah, bukan relevan. Berorientasi pada masa depan dan yang berkelanjutan. Nah, ini berarti prinsip pembelajaran ada 5 hal yang perlu kita pelajari. Kita kupas satu persatu, dirancang dengan mempertimbangkan
tingkat pencapaian. Jadi kita kupas satu persatu. Pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka yang bagaimana? Satu, yang mendukung terbentuknya kesejahteraan atau well-being. Jangan sampai anak belajar dengan tidak sejahtera, dengan tidak berbahagia. Kesejahteraan peserta didik diberikan penanaman karakter, pengetahuan, dan kompetensi sebagai bekal hidup di masyarakat dan sukses sejahtera dalam hal yang berarti untuk mereka. Nah, sebagai bekal hidup di masyarakat. Kalau dulu mungkin kita kenal dengan keterampilan hidup. Nah, selain itu, dengan peserta didik belajar sesuatu yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan pencapaian mereka, maka tidak akan mudah terasa cemas karena mereka tahu mereka bisa memenuhi kebutuhan belajar dari. Jadi tidak ada rasa ketakutan, oh pasti saya bisa, karena sudah disesuaikan dengan tingkat perkembangan. Tidak ada kekhawatiran, nanti kalau saya nggak bisa gimana. Jadi guru harus memfasilitasi. Pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Jangan sampai anak merasa cemas. Nanti saya nggak bisa, sehingga masuk sekolah enggan karena takut kepada mata pelajaran. Yang kedua, merasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Kerasan. Seperti siswa-siswa kita di SMK itu enggan sekali untuk pulang. Sampai sore. Kalau nggak maghrib nggak pulang. Ya, melanjutkan terus apa yang ia harus selesaikan tugas-tugasnya. Kesejahteraan psikologis yang baik berbanding lurus dengan keberhasilan akademis peserta didik dan semangat mereka untuk bersekolah. Kesejahteraan psikologi. Nah ini anak-anak kita mungkin banyak yang terjadi di sekolah kita sendiri. Anak enggan untuk masuk, kalau guru ini, berarti itu ada. Nah, faktor ini yang belum diimplementasikan. Kita lanjutkan pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian ya ini. Menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan pengajaran yang layak. Baik anak yang masih kurang baik hasil belajarnya, maupun anak yang cerdas dan berbakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di sekolah. Jadi tidak hanya memperhatikan anak yang cerdas dan pintar saja, tapi anak yang tertinggal, yang dengan semuanya punya hak untuk belajar dan mendapatkan pengajaran yang layak. Dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, kita menghargai, menghormati, memenuhi hak mereka untuk belajar. Kan kadang guru itu kalau berketen gitu ya, anak nggak bisa, kemudian remedinya hanya berupa soal nggak bisa lagi, panjenes goblok lah itu. Nah ini nanti tidak ada guru yang bersifat begitu. Semuanya adalah kita merupakan pelayan dari peserta. Pendidikan pembelajaran itu berpusat pada peserta. Kita lanjutkan pembelajaran yang dirancang mempertimbangkan tingkat pencapaian, yaitu menyenangkan dan bermakna.
Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dipahami utuh oleh peserta didik, memahami keterhubungan antara tiap potongan pengetahuan ke dalam keseluruhan konsep yang utuh, dan dapat menghubungkannya dengan kehidupannya sehingga akan terus bermanfaat bagi mereka. Ini mungkin kalau dulu namanya pembelajaran yang kontekstual. Kontekstual. Sesuai dengan kehidupan nyata anak, jangan jauh-jauh. Tidak usah membayangkan yang jauh-jauh mau di sana. Dua, menyertakan kegiatan bermain dalam pembelajaran. Nah ini, seperti fasilitator kita. Ya, adalah salah satu cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi mereka, dan meningkatkan pencapaian akademis mereka. Nah, ini masih satu belum semuanya, padahal 5 loh ya. Cukup enggak ini 20? Ya. Inklusif, mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan sikap peserta didik, berarti tidak ada satupun anak yang tertinggal. Nah, baik mereka yang kurang hasil belajarnya maupun mereka yang cerdas sama-sama mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran di kelas. Nah, ini nanti PPT ini kami kirim ke Bapak Ibu penjenengan, dipelajari dengan seksama, atau mungkin sudah dikirim oleh Wakasek Kurikulum, bisa mungkin sudah ada yang mempelajari, tinggal nanti kita berdiskusi. Berdiskusi mungkin ada yang kurang kurang dimengerti. Singkatnya, semua anak dari latar belakang apapun mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan meningkatkan kemampuan akademis mereka. Baru sekarang nomor pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nomor 4, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua komunitas berpusat pada anak, di mana kehidupan latar belakang keluarga peserta didik menjadi pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Ini yang melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Ini perlu, terutama Bapak Kepala Sekolah, jika menghadirkan orang tua, diajak bersama bahwa di sekolah itu tujuannya begini, harapannya begini, di rumah juga harus mendukung. Pernah ini kami contohkan, di sekolahan ditanamkan karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sholat pada waktu. Oke, Bu Nani, mungkin bisa untuk diakhiri presentasinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi yang bisa kami sampaikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan bersama, apa yang belum dipahami, apa yang sudah dipahami. Mari kita diskusi bersama, kita serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani sudah mempresentasikan dan menjelaskan di EHT ini kepada Bapak Ibu semuanya yang tetap semangat ya, meskipun pelaksanaan kita ini dalam mode daring ya, kita hanya bisa bertatap maya, tapi saya yakin Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bunda Nani ini tadi sebagai presenter yang penyaji tentang prinsip-prinsip pembelajaran dalam kerangka kurikulum bisa dipahami. Dan saya buka untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin satu pertanyaan ya, satu pertanyaan. Oke, kita berikan ke Bunda.
Iya, monggo Bu Ella. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani sebagai pemateri, materinya sangat bagus sekali. Jadi selama ini mungkin wawasan saya kurang berkembang sampai ke sana. Alhamdulillah sekarang itu saya lebih gamblang lagi, begitu Bu Nani. Nah, yang saya tanyakan Bu Nani, di SMKPK itu Bu Nani, karena kita itu daring, sebenarnya kalau pendampingan luring itu saya lebih senang Bu Nani, sehingga saya itu bisa tanya lebih leluasa begitu Bu Nani. Ini untuk capaian pembelajaran, karena ada beberapa nama yang berbeda. Kalau dulu itu tujuan pembelajaran begitu Bu Nani. Apakah dalam profil pelajar Pancasila yang tadi itu ada 6, itu apakah harus dimasukkan semua ataukah disesuaikan dengan elemen atau pokok bahasan dari materi tersebut? Begitu Bu Nani, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari ini, siswa SMK kita itu kebanyakan ya kita tahu kondisinya seperti itu. Apakah gimana Bu Nani cara mengatasi bullying di antara siswa kita? Saya kira itu Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bu Ella yang sudah menyampaikan satu pertanyaan. Mungkin kita jawab dulu ya Bu ya. Kita satu sesi ini kami persilakan untuk Bunda Nani menjawab pertanyaan dari Bu Ella. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, capaian pembelajaran nanti itu masih di breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Apakah profil pelajar Pancasila itu dimasukkan di dalam tujuan pembelajaran? Karena ini merupakan rujukan dan tujuannya pembelajaran dan akhirnya ke sana ya harus dimasukkan. Sehingga di dalam tujuan pembelajaran itu bisa disampaikan secara mandiri, dikerjakan secara mandiri, begitu, dikerjakan secara kelompok, berdiskusi kelompok itu kan sudah termasuk bergotong royong. Dari teknik-teknik, dari metode, dari proses pembelajaran ini sudah include di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi bullying? Bullying itu Bapak Ibu tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa, bisa siswa dengan siswa. Dan bullying ini merupakan salah satu item pertanyaan yang ada di akreditasi yang menggunakan instrumen yang baru. Ya, jadi instrumen yang baru itu bullying ini ditanyakan. Bagaimana mengetahui adanya bullying di sekolah? Inilah yang perlu alat. Mestinya sekolah harus membuat kuesioner. Apakah di sekolah kita itu terjadi bullying dari guru kah, bullying dari siswa kah? Apakah bullying secara fisik atau psikis? Kita tidak tahu kalau tidak menggali informasi dari anak. Maka sekolah harus itu membuat kuesioner yang disebar kepada anak-anak, karena anak-anak kadang gojol kawannya, menggojlok kawannya, kemudian bullying secara psikologis itu banyak sebetulnya. Sehingga anak kadang berhenti sekolah bukan karena tidak mampu secara ekonomi, karena terjadi bullying antar sesama. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama adalah menggali informasi. Menggali informasi, adakah terjadi bullying di sekolah? Bentuk bullyingnya seperti apa, terjadinya antara siapa, gurukah dengan siswa atau siswa dengan siswa, baru kita nanti merencanakan bagaimana pemecahan. Sehingga ini memang perlu dipahami oleh semua warga. Oleh karenanya slogan-slogan, tulisan-tulisan yang ada di lingkungan sekolah
itu ada tulisan yang apa ya? Yang kita menghindari bullying di lingkungan kita. Nah, jangan sampai ada bullying di lingkungan sekolah. Karena ini memang. Oke. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bunda Nani atas waktunya ya. Jadi Bapak Ibu, untuk IHT kali ini dari apa yang disampaikan oleh Bunda Nani, bahwa dalam kerangka kurikulum kita yang baru nanti, untuk pengembangan pembelajaran ada prinsip-prinsip pembelajaran yang harus kita pahami ya, supaya anak-anak kita nanti bisa di sekolah ini bisa well-being seperti itu ya. Jadi semuanya harus berpihak pada anak. Dan ada beberapa istilah-istilah yang mungkin nanti Bapak Ibu harus pahami ya, apa itu capaian pembelajaran ya, apa yang disampaikan dan jadi pertanyaan dari Bu El tadi. Nah, itu nanti harus Bapak Ibu pahami betul di IHT ini. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih pula atas responnya dan keaktifannya dalam mengikuti acara IHT kita ini meskipun dalam mode daring, tapi Bapak Ibu tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M Bapak Ibu ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan ya. Oke Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan dan salam bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dari IHT kali ini dan saya kembalikan ke pembawa acara. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Nani dan terima kasih Pak Supai, Bu Nani yang telah menyampaikan materi-materi ini dengan jelas dan gamblang. Bisa di stop share Bu, bisa di stop share Bu. Oh iya. Gamblang, semoga pelaksanaan kegiatan di SMK kita, SMKPK kita ini nanti berjalan dengan lancar. Tidak terasa, poin demi langkah kita lalui. Marilah kita berdoa ya, dengan bersyukur kita bacakan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila kegiatan ini ada yang kurang berkenan di Bapak atau Ibu semua, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.